Selanjutnya penulis membedakan teman-teman tiga cairan yang keluar dari kemaluan. Ada namanya madhi, ada wadi dan ada mani. Ya. Adapun madhi ialah air berwarna putih lagi lembut yang keluar ketika memikirkan perkara seks atau mencumbui istri. Wajib berwudu darinya, bukan mandi, dan menciprati bagian pakaian yang terkena madhi dengan air. Jadi awal terangsang itu namanya madhi. Dan ini tidak harus mandi karena belum wajib mandi. Wajib mandi kalau sudah mani yang keluar. Itu pun melalui proses klimaks ya, waktu yang lama. Di sini kami mengingatkan agar banyak mencumbui istri ketika hendak menghilangkan atau memecahkan kegadisan. Ini beliau kembali ke tata cara tadi sehingga menambah syahwat istri dan madhi akan keluar. Salah satu kegunaannya adalah memudahkan masuknya kelamin itu sendiri. Maksudnya memang ini pelumas yang Allah SWT berikan, tapi dia sifatnya najis. Dia sifatnya najis kalau ada di pakaian. Artinya kalau dia juga keluar harus dibersihkan dan wudu. Adapun wadi adalah cairan kuning pekat yang keluar saat menahan atau merasakan beban. Wajib wudu darinya bukan mandi. Jadi kadang-kadang ada orang capek sekali, maka bisa keluar cairan ini. Cuma bedanya kalau madhi warnanya keputih-putihan, kalau wadi ini warnanya kuning pekat. Ya. Dan ini jarang sekali keluar. Ini biasanya orang kalau memiliki hormon yang banyak, kemudian dia capek, biasanya begitu. Atau mungkin dia sudah pernah merasakan biologis, terlalu lama sekali dia nggak biologis. Maka biasanya akan keluar cairan-cairan seperti ini. Kalau ini juga sama, tidak wajib mandi, kalau wadi, tapi dia cukup dengan wudu, kemudian dia boleh sholat. Adapun mani, cairan yang ketiga, adalah cairan putih pekat yang keluar pada saat bersetubuh. Keluarnya mani ini disertai dengan gemetar pada tubuh. Dari mani inilah akan menjadi anak dan ini wajib mandi. Ini wajib mandi. Ada pertanyaan kecil, mencumbui istri tanpa menyetubui, apakah wajib mandi? Jawabannya jika suami mencumbui istrinya lalu mengeluarkan madhi awal terangsang, maka ia wajib berwudu bukan mandi. Namun jika ia mencumbui istrinya lalu mengeluarkan mani sampai dia klimaks, seperti sering terjadi kalau wanita, si istri lagi haid atau nifas, lalu dia ingin memuaskan suaminya, sehingga akhirnya suaminya klimaks mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi. Tapi yang wajib mandi si suami saja, meskipun tidak memasukkannya ke dalam kemaluan istrinya. Ada pertanyaan lain, seorang laki-laki menggauli istrinya tapi tidak memasukkannya ke dalam kemaluan, apakah ia wajib mandi? Jika laki-laki menggauli istrinya dan dua khitan, yakni kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan sudah bertemu, walaupun tidak diletakkan di dalamnya, baik ia memasukkan atau tidak memasukkannya ke dalamnya, maka keduanya wajib mandi, baik keduanya mengalami orgasme atau keluar mani ataupun tidak. Jadi mandi junub ini wajib dalam keadaan kalau berhubungan biologis ya, bisa pada saat memang sudah klimaks mengeluarkan cairan walaupun tidak meletakkan kemaluan di kemaluan, atau menyentuhkan kemaluan di kemaluan walaupun tidak klimaks. Kapan kemaluan sudah bersentuhan tanpa ada kain walaupun tidak klimaks, maka wajib mandi. Itu ada hadisnya. Kata Nabi SAW, kalau bertemu antara dua kelamin maka sudah wajib mandi walaupun tidak klimaks.